Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Ahmad Rizal Saufa dengan NIM D600 021 210 071. Di sini saya akan melakukan review produk. Eh, Produknya berupa mouse Logitech Hero Gaming Mouse G502. Seperti lihat di sini, ya. Jadi mouse ini adalah mouse gaming yang masih menggunakan kabel. Jadi mungkin saya akan membacakan spek dari produk ini terlebih dahulu. Jadi kategori mouse ini yaitu adalah gaming mouse. Kemudian dengan sensor Hero resolution 100 hingga 16.000 dpi. Jadi untuk dpi ntar bisa disetting sendiri sesuai kebutuhan kita masing-masing. Ya kalau butuh banyak pergerakan kursor dari ujung ke ujung mungkin bisa menggunakan dpi yang tinggi. Kalau butuh sesuatu yang presisi kayak untuk gaming, misal bermain Valorant harus tapping heads kayak kanan kita pergerakannya dikit, mungkin akan menggunakan dpi yang rendah. Kemudian di mouse ini sendiri terdapat 11 programmable buttons yang dapat kita custom juga sesuai kebutuhan kita masing-masing. Seperti pada umumnya, mouse memiliki 3 button ini, left click button dan right click button, dan ada middle button atau scroll ini yang memiliki button juga. Nah, kemudian dia memiliki button lainnya yaitu ini. Button ini digunakan untuk mengatur preferensi DPI kita. Jadi ketika kita pencet, dia bisa berganti DPI sesuai kebutuhan kita. Dan untuk tombol yang ini adalah digunakan untuk melepas kuncian dari scrolling agar bisa scrolling dengan lebih mudah. Kemudian di sampingnya terdapat set button. Dan set button ini bisa kita gunakan sesuai dengan keinginan kita. Kalau orang main game biasanya button-button ini dipakai buat komen mereka, misal kayak for example main Valorant. Jadi kalau kita biasa buka scope pakai ini, mungkin dia bisa kerjain buat shift walking, dan ini kita bisa pakai buat buka scope misalnya, dan ini kita bisa pakai buat crouching, jongkok. Kemudian di sini kita dapat dua button lagi. Nah, button ini digunakan sesuai preferensi sekali lagi, dan bisa kita setting sesuai kebutuhan. Tuh. Jadi seperti yang dihitung, di sini ada 11 button. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Terus button ini buat apa? Bisa pencet. Ini button digunakan untuk setting DPI alternatif. Jadi misalnya kita nge-setting DPI, DPI utama kita di 800 DPI, DPI kita bisa kita setting sampai 4 DPI lebih lainnya custom. Jadi ketika kita baca kita akan berpindah DPI misal dari 400 ke 800 ke 1600 ke 3200, buset gede banget. Dan DPI ini ada alternatifnya. Misalnya kayak kita setting DPI alternatif, bisa kita setting di angka 250 yang kecil banget, butuh presisi gitu misalnya. Jadi kalau kita pencet, dia bakal aktif alternatif DPI-nya. Kalau enggak, dia bakal balik ke DPI normal sesuai settingan utama kita. Jadi, buat pakai ini kita harus pencet. Jadi, hanya kebutuhan yang sekiranya emang diperlukan di suatu waktu. Gitu. Kemudian, apalagi sih fitur-fitur dia? Ya, jadi dia mengklaim mempunyai fitur spesifikasi zero smoothing atau acceleration atau filtering, kemudian maksimal akselerasi mereka hingga 40 G, terus maksimal speed sampai 400 IPS. Kemudian USB report rate mereka di angka 1000 Hz atau 1 ms, dan USB data formatnya 16 bits per axis. Microprocessor 32 bit ARM, main buttonnya 50 million klik atau 50 juta klik, jadi ketahanan mereka bisa sampai 50 juta kali pencet. Kemudian PTF eFit sebanyak 250 km. Kemudian Lightsync RGB. Kemudian kabel mereka sepanjang 2,1 meter. Yang saya suka dari mouse ini responsif banget. Delay-nya hampir nggak ada. Kemudian RGB mereka juga cakep. Beratnya bisa diatur. Betul. Kalau kita buka sini, set. Nah, ini adalah pemberat. Dan kita bisa atur seberapa banyak yang kita butuhin.
per kepingannya mereka memiliki berat sebesar 3,6 gram. Ya tinggal digunakan sesuai kebutuhan. Jadi sekian review produk dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.